Dalam Islam itu amal terbagi kepada dua. Baik itu disebut dengan ibadah, disebut dengan muamalah, apapun lah. Yang jelas amal itu terbagi kepada dua. Pertama disebut dengan amal batin, dan yang kedua disebut dengan amal zahir. Kalau kita membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad itu, maka sejarah tentang Nabi Muhammad itu juga terbagi dua. Amal batinnya Nabi Muhammad itu disebut dengan sarirah, dan amal zahirnya Nabi Muhammad itu disebut dengan sirah. Pernah dengar sarirah? Belum pernah? Selama ini kita banyak belajar tentang Nabi Muhammad sirahnya saja, zahirnya. Nabi Muhammad secara zahir memakai apa, seperti apa penampilan fisiknya, tapi kita lupa dengan sarirahnya. Kita mempelajari sirah Nabi Muhammad tentang zahir ibadah Nabi Muhammad, tapi lupa dengan batinnya. Hanya sibuk dengan fisik saja. Ini menunjukkan bahwa kita belum utuh dalam memahami sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang yang mengaku mengikuti sunnah Nabi dan dia paling baik dalam memahami sunnah Nabi, tapi jarang tersenyum, tapi dia hatinya tidak lapang dada kepada orang lain, berarti dia baru mengikuti sunnah Nabi secara sirah dan belum mengikuti sunnah Nabi secara sarirah. Berarti dia baru mengamalkan amal-amal zahir dari amal-amal Islam, tetapi dia masih mengabaikan amal batin. Padahal zahir ini sangat tergantung kepada batin. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Tergantung di sini nih. Wa innama likulli imri'in, bukan ma'amila tapi manawa. Seseorang itu diberi pahala bukan sesuai dengan apa yang dia kerjakan, tetapi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Coba lihat pentingnya tazkiyatun nufus, amal batin ini dalam Islam. Innamal a'mal, semua amal-amal itu innamal a'malu binniyat, sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, yang disebut dengan istilah niat. Dan niat ini amal batin, bukan amal zahir. Kalau amal zahir namanya akad. Saya terima nikahnya, itu zahir. Kalau batin, aduh, saya cinta banget sama dia, itu batin. Ada orang yang saya terima nikahnya secara zahir tapi tidak beramal secara batin, gak cinta. Nikahnya terpak Siti Nurbaya. Itu zahir. Dia akad tuh secara zahir, tetapi dia tidak punya perasaan secara batin. Atau secara zahir dia bilang, kamu itu adalah bulan, ngegombal nih. Secara zahir, dalam hati maksudnya sih banyak merengkel-merengkel gitu, gak terlalu mulus. Kan? Innamal a'malu binniyat. Walaupun kata-katanya kayak terasa indah, tetapi dia seperti mencela kalau niatnya adalah mencela. Dan jangan menyimpulkan Islam dari satu khutbah ya, dari satu ceramah. Kayak misalnya saya ceramah kayak gini seolah-olah, oh tuh kata Ustadz Hanan semuanya tergantung niat. Ya udah kita niat aja deh, gak usah beramal. Jangan, karena Islam itu tidak sempurna kalau hanya disimpulkan dari satu ceramah atau satu macam hadis. Dapat satu hadis, udah yang lain seolah-olah gak penting. Hadis ini aja diamalkan. Gak bisa menyimpulkan satu hukum dengan satu hadis atau dengan satu ceramah. Kita baru membahas satu bagian penting dalam Islam, yaitu amal batin. Bukan berarti zahir tidak penting. Bukan berarti zahir itu diabaikan. Harus ada balance-nya, wasatiyah, dan harus komprehensif, syumuliyah. Cuman setelah kita membahas secara komprehensif, kita harus tahu juga mana yang paling menjadi pokok dan bahkan dia kayak fondasinya keislaman seseorang, ternyata batin. Sehingga kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan Allah alimun bidzatis sudur. Allah itu maha tahu isi hati. La yanzuru ila aswarikum wala ila a'malikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada penampilan kalian. Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian. Allah tidak melihat kepada kekayaan kalian. Allah melihat kepada hati kalian. Ada dua orang sholat,
Yang satu penampilannya rock and roll, rambutnya gondrong, jaket kulit, sholat pakai kacamata hitam gitu. Terus celananya nggak sobek sih, jeans gitu ya, jeans ketat. Terus banyak rantai-rantai gitu di tubuhnya. Yang satu lagi sholatnya pakai jubah, pakai sorban, dililit di kepalanya, rapi banget, gaya-gaya ala-ala Dubai gitu. Siapa yang paling baik di sisi Allah? Allah lihat ke dalam hatinya. Kalau dua-duanya baik, baru Allah melihat zahirnya. Kalau dua-duanya baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat keistiqomahannya. Jadi yang dilihat batin dulu, baru zahir. Bukan berarti zahir gak penting. Kalau zahirnya seimbang, kalau batinnya seimbang, baru zahirnya yang diadu. Misalnya yang satu jenggotan, yang satu tidak berjenggot. Mana yang lebih baik? Mana? Belum tentu, jangan jawab itu dulu. Lihat batinnya dulu. Kalau batinnya sama, baru lihat zahirnya. Pastinya yang berjenggot lebih utama daripada yang tidak berjenggot. Kecuali dia udah berusaha pakai doyok segala macam gak tumbuh. Ini kan udah ikhtiar nih. Maaf ya. Jadi lihatnya batin dulu, baru nanti zahir. Bukan zahir dulu, baru batin, enggak. Batin dulu. Mana yang lebih utama? Yang satu hijabnya hitam, yang satu lagi hijabnya pelangi. Mana yang lebih utama, teteh? Neng? Sis? Lihat batinnya. Lalu kalau batinnya sama, pastinya yang warna lebih gelap lebih utama daripada yang, walaupun boleh secara fikih memakai warna selain warna hitam, tetapi lihat juga keutamaannya. Seperti itu. Sama kayak orang sedekah. Yang satu sedekahnya 10.000, yang satu lagi 100.000. Mana yang lebih utama? Lihat hatinya. Kalau yang 100.000, nih lihat nih. Nih uang warna merah lo ya, bukan yang 100 rupiah, 100.000. Nih masukin. Pas ada kencong lewat dia naruhnya gini. Biar semua orang lihat gitu. Oh 100.000, kayak iklan gitu kan. Yang ngeluarin itu terus 100. Mas, ini 100.000 dimasukin. Ternyata uang dia jatuh dari kantong misalnya. 100.000 ditunjukin ke orang, 100.000. Yang satu lagi karena 10.000 tutup gitu. Lama lagi tuh nggak masuk, ketahan sama yang 100.000. Udah aja, lewat kan celengnya. Siapa lebih utama? Allah alimun bidzatis sudur. Kalau sama-sama ikhlas, pastinya yang 100.000 lebih utama daripada yang 10.000. Kalau sama-sama ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas, maka yang 10.000 yang ikhlas lebih utama daripada yang 100.000 tapi ria. Itu maksudnya, bukan hanya batin doang, enggak. Zahir juga ngaruh kalau batinnya seimbang. Tapi kalau batinnya menang ini, walaupun zahirnya dia kalah, dia menang. Karena zahir itu tergantung batin. Dia kalah secara zahir, tapi dia menang secara batin, menang dia tuh. Di sisi Allah lebih mulia. Kalau dia menang secara zahir, kalah secara batin, dia kalah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seimbang secara batin, baru nanti adu yang zahir. Zahir sama-sama 100.000. Lihat aja, paling istiqomah yang mana.